Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa ja'ala Ramadhana syahra Qur'an wa ja'ala Ramadhana syahra qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin bin Abdillah min awliyaillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid As-Salam, juga seluruh asatidz dan seluruh jamaah, Bapak Ibu para mu'takifin, para mu'takifat yang dirahmati Allah. Segala puji dan segala syukur mari selalu kita kawal dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang Maha Mulia, Tuhan kita yang Maha Puji, Tuhan kita yang kebaikan kepada kita selalu tidak pernah dari kebaikan. Salam beriring salam semoga senantiasa Allah tercurahkan kepada Nabi kita imani, Nabi kita cintai, Nabi senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya yang kita dapat syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam juga semoga Allah kepada keluarga tercinta beliau, para mukminin, seluruh sahabat serta tabi'in dan seluruh umat beliau Rasulullah yang lain. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berkelas saudara, pada kesempatan kali ini dalam kajian itikaf malam ke-27, insyaallah kita akan bersama-sama membahas tema memilih amalan bulan. Sebelum kita bahas apa itu memilih amalan bulan, terlebih dahulu saya ingin sampaikan sebuah mukadimah bahwa hakikat kehidupan kita di dunia ini diantaranya adalah bahwa masing-masing kita ini selama hidup di dunia ini sesungguhnya sedang menjalani kompetisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kompetisi tentu akan ada penilaian. Hal ini diantara yang Allah sampaikan dalam firman yang mulia dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, Dia belum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji kalian semuanya siapa di antara kalian yang amalnya yang paling baik. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah adalah Dia yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat yang mulia ini Allah sampaikan bahwa kehidupan dan kematian adalah Allah yang menciptakan, dan kita oleh Allah SWT ketika menjalani kehidupan ini sedang diuji, sedang dinilai siapa di antara kita yang amalnya yang paling baik. Ya, ada kompetisi. Masing-masing kita diberikan ruang untuk berkompetisi siapa yang amalnya yang paling baik. Dan perintah untuk berkompetisi seperti ini itu banyak sekali dalam Al-Quran. Bukan hanya dalam surat Al-Baqarah ini, tetapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, misalnya Allah berfirman, walikulli wujhatun wa mawliha fastabiqul khairat, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblahnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam melaksanakan kebaikan. Kemudian hal yang senada juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Perintah berkompetisi banyak banget dalam Al-Quran. Persoalannya jemaah sekalian, agama kita ini itu adalah agama yang paling lengkap ajarannya. Tidak ada satupun urusan kehidupan ini yang tidak disentuh oleh ajaran Islam. Semua urusan kehidupan ini pasti tersentuh oleh ajaran Islam. Nah, karenanya supaya kita ini dapat keluar sebagai salah satu pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kompetisi ini, maka ada salah satu cara yang perlu kita coba, salah satu cara yang perlu kita ikhtiarkan supaya sekian banyak amalan yang disyariatkan ataupun diperintahkan oleh dan Rasul ini tetap dapat kita laksanakan. Nah, inilah kira-kira latar belakang kenapa kita perlu memiliki amalan bulan. Setidaknya kalau kita
ringkas, maka ada 3 alasan kenapa kita perlu memiliki atau memilih amalan bulan. Yang pertama, karena ibadah dalam Islam itu sangat banyak jumlahnya, sedangkan kemampuan kita ini terbatas. Ini alasan kenapa kita perlu memilih amalan bulan dalam rumah ini adalah karena dalam Islam itu ibadah sangat banyak macamnya. Sedangkan kemampuan kita itu sangat terbatas. Jadi secara hukum misalnya ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu sedikit dibandingkan yang sunnah. Sholat misalnya, kalau yang wajib ya sholat 5 waktu. Tapi yang sunnah itu ragamnya macam-macam. Ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudu, ada sholat gerhana, ada sholat idul fitri, adha, ada sholat tahajud, sholat tarawih, sholat duha, dan lain-lain macam-macam jenis sholat. Sangat banyak sekali. Dibandingkan yang wajib, jumlah yang sudah itu sangat banyak sekali. Demikian pula puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Tapi yang sunnah banyak banget. Nah, karena jumlah ibadah yang sangat banyak sekali, sedangkan kemampuan kita terbatas, maka kita perlu memiliki amalan bulan. Ketika kita tidak mampu melaksanakan seluruh item ibadah ini secara maksimal, maka tidak ada salahnya kita memilih beberapa amalan bulan. Setidaknya secara bertahap kita memulai dari amalan yang menjadi bulan kita. Ini yang pertama. Jadi kenapa kita perlu punya amalan bulan? Karena banyaknya jumlah ibadah dan terbatasnya kemampuan kita. Keterbatasan kemampuan kita ini dalam banyak hal. Pertama tentu keterbatasan dari sisi fisik. Keterbatasan dari sisi fisik. Kita misalnya ketika harus sholat berjam-jam, lama-lama fisik kita juga tidak akan kuat. Kita juga memiliki keterbatasan dari sisi finansial. Ketika kita misalkan memaksimalkan infak atau sedekah, kita juga memiliki keterbatasan finansial. Dan yang pasti semua kita memiliki keterbatasan umur. Dibandingkan umur umat-umat terdahulu, umur umat Rasulullah itu relatif pendek. Jadi banyak sekali keterbatasan yang ada pada diri kita. Sedangkan jumlah ibadah itu sangat banyak sekali. Nah, yang kedua, alasan kenapa kita perlu memilih amalan bulan adalah karena ternyata setiap orang itu memang memiliki potensi amalan bulan yang berbeda-beda. Jadi masing-masing orang itu ternyata memang ditakdirkan oleh Allah Taala memiliki potensi amalan bulan yang berbeda-beda. Hal ini diantaranya kita ketahui dari penjelasan Imam Malik ketika membalas surat yang ditujukan kepadanya oleh seorang abid atau ahli ibadah di zamannya, yaitu Abdullah Al-Umari. Jadi kisah ini dimuat oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Diceritakan bahwa di zaman Malik bin Anas ada seorang ahli ibadah namanya Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari ini seorang abid ahli ibadahnya kencang sekali. Suatu ketika Abdullah Al-Umari ini berkirim surat kepada Imam Malik bin Anas, Imam dari Hijrah, Imam negeri Hijrah itu Imam Madinah. Kenapa dinamakan Imam dari Hijrah? Karena Imam Malik ini lahirnya di Madinah dan wafatnya di Madinah, dan beliau tidak pernah belajar keluar dari Madinah, maka disebut sebagai Imam dari Hijrah. Beliau alim besar, salah satu ulama yang dianggap sebagai muassis atau pendiri mazhab yang keempat, yaitu mazhab Maliki. Beliau salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi alim banget. Suatu ketika Imam Malik dikirimi surat oleh seorang yang ahli ibadah, yang ibadahnya kenceng tapi bukan seorang alim. Namanya adalah Abdullah Al-Umari. Nah, dalam surat tersebut Abdullah Al-Umari itu memberikan nasihat kepada Imam Malik agar beliau lebih banyak meluangkan waktu untuk ibadah dan mengurangi jadwal taklimnya. Jadi dalam pandangan Abdullah Al-Umari ini, Imam Malik ini waktunya terlalu sibuk ngajar, sedangkan ibadahnya itu agak kurang. Maka disurati, dinasihati. Nah, setelah menerima surat dari Abdullah Al-Umari ini, Imam Malik membalas isi surat tersebut, dan di antara yang disampaikan adalah sebagai berikut. Kata Imam Malik dalam surat balasan yang ditujukan
ditujukan kepada Abdullah Al-Mari, innallaha qassama al-a'mala kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah SWT itu telah membagi amal masing-masing hamba sebagaimana Allah telah membagi rezeki kita. Jadi sebagaimana rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah SWT, baik kadar maupun jalur mendapatkannya, demikian pula amal kepada kita itu ternyata juga sudah ditentukan oleh Allah SWT. Rezeki misalnya, kita mengimani bahwa rezeki masing-masing kita itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT, kadar dan jalan mendapatkannya. Ada orang yang rezekinya digelar, tapi ada orang yang rezekinya ditakar. Dalam beberapa firman-Nya Allah menyampaikan, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang menggelar rezeki orang yang Dia kehendaki dan menakar rezeki orang yang Dia kehendaki. Biasa diterjemahkan dengan innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u. Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang melapangkan rezeki pada orang yang Allah kehendaki dan wa yaqdir, menyempitkan rezeki orang yang Allah kehendaki. Tapi yang suci itu secara bahasa maknanya adalah menggelar. Jadi kata bahasa yang suci artinya menggelar. Yakdir itu juga bisa diartikan dengan menakar. Maka saya suka menerjemahkan ini dengan terjemahan sesungguhnya Allah dialah yang telah menggelar rezeki orang yang Allah kehendaki dan menakar rezeki orang yang Allah kehendaki. Jadi ada orang yang dalam hidup ini rezekinya digelar, tapi ada juga yang ditakar. Kalau orang rezekinya yang digelar, maka seperti kalau kita hadir dalam zaman prasmanan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hadir dalam zaman prasmanan, itu kan tinggal ambil piring, sendok, semua hidangan terdampar di meja panjang. Nasi tinggal pilih, mau nasi putih ada, nasi goreng ada, nasi beras merah sekarang juga mulai sering kita temukan. Tinggal pilih jenis nasinya. Kemudian lauknya tinggal pilih-pilih. Mau ikan cabai hijau, ikan goreng, ikan ditepungin, macam-macam ada, tinggal pilih. Tinggal coba. Tambah lauk apa lagi, tinggal coba. Selesai makan nasi, mau minum juga pilih yang macam-macam, tinggal pilih. Itu orang kalau rezeki sudah digelar. Jadi begitu gampangnya dia mendapatkan harta atau rezeki. Itu kalau sedang digelar. Kalau dia seorang pengusaha yang bisnis sedang digelar, maka dalam waktu yang relatif singkat usaha yang dia rintis itu sudah beranak pinak, cabangnya sudah ada di mana-mana. Kalau dia seorang pegawai atau seorang karyawan, kalau bisnisnya sedang digelar, meskipun dia seorang karyawan junior, tapi dalam waktu singkat dapat menyalip karyawan yang besar. Itu kalau bisnisnya sedang digelar. Tapi di sisi lain ada orang yang bisnis ditakar. Nah, kalau ditakar atau disempitkan rezekinya, kalau misalnya orang itu takar rezekinya, katakanlah seukuran gelas air mineral yang ukurannya sekitar 250 mili ya, 250 mili. Misalnya orang itu takarannya rezekinya 250 mili, maka dia kerja normal berangkat jam 7 pulang jam 5, dapatnya ya 250 mili. Misalnya dia lembur, kayak kurang banyak ya, kebutuhan banyak, pemasukan pas-pasan atau kurang. Dia mencoba lembur, berangkat jam 7, pulang jam 8. Kelihatannya ketika dihitung-hitung nambah pemasukannya. Katakanlah jadi meningkat sebotol air mineral Tangguh itu yang isinya 600 ml. Dari 250 naik ke 600 ml. Kelihatannya nambah. Tapi kalau catatan takdir rezeki dia itu memang 250 mili, maka setelah kelihatannya nambah di 600 itu qadarullah botolnya bocor. Botolnya bocor, yang tersisa tinggal 250 mili. Misalkan dia lebih keras lagi, berarti dia mencari rezeki. Katakanlah disambil dengan jualan online, misalnya. Ya, sekarang lagi marah, dia jualan online. Kelihatannya ada peningkatan rezekinya, pemasukannya kelihatan banyak banget. Tapi kalau memang takdirnya masih 250 mili, setelah nambah katakanlah menjadi 1500 mili, sebotol yang gede itu, qadarullah botolnya tumpah, yang tersisa tinggal 250 mili.
Nah, tumpahnya itu bisa dalam bentuk musibah macam-macam. Mungkin anaknya sakit, lalu BPJS-nya belum bayar, udah berbulan-bulan, akhirnya nggak bisa dipakai. Maka terpaksa penghasilan yang tadi sudah cukup banyak, terpaksa dipakai untuk membayar biaya rumah sakit. Akhirnya yang tersisa 250 miliar. Itu orang kalau sedang ditata rezekinya. Nah, dalam hal rezeki kita mengimani bahwa takaran rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kadar maupun jalan dapatkannya. Jalan dapatkannya ada yang melalui wira swasta, ada yang menjadi pegawai, ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai swasta, ada yang mengajar dan sebagainya. Itu soal rezeki. Nah, amal kita pun juga ternyata masing-masing kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi amal kita apa? Orang bekerja itu kan juga biasanya menyesuaikan potensinya. Yang wira swasta dan sukses memang dia punya bakat di situ. Yang menjadi pegawai memang karakter dia cocok menjadi pegawai. Demikian pula yang menjadi seorang pengajar, memang karakter dia sangat cocok untuk menjadi seorang pengajar sehingga masing-masing bisa meraih sukses. Nah, dalam hal amal kita juga sama. Nah, kemudian Imam Malik melanjutkan penjelasannya. Farud barajulin futiha lahu fis salati wa lam yuftah lahu fis shaum. Betapa banyak ada seseorang yang dimudahkan untuk amal salat, amal sunnah salat, tetapi walam yuftah lahu fis shaum, tapi dia kurang dimudahkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Banyak orang yang kalau melaksanakan ibadah sholat itu ringan, tetapi kalau diajak puasa berat. Mungkin karena dia suka ngemil. Jadi kalau diajak puasa berat, karena hobinya ngemil. Bahkan kalau misalkan Ramadan itu boleh milih, dia pilih bayar fidyah. Kalau saya boleh milih, karena bagi dia puasa itu berat. Ada orang seperti itu, tapi kalau sholat di enteng, sholat sunnah khusus tentunya dimaksud. Karena kalau yang wajib tidak ada pilihan. Jadi kalau untuk berkaitan dengan ibadah-ibadah sholat dia merasa ringan, tapi kalau puasa dia berat. Ada orang seperti itu tipikalnya. Kemudian kata Imam Malik melanjutkan penjelasannya, wa akhara futihalahu fis shadaqati wa la yuftahu fis shaum. Ada juga yang lain yang dimudahkan dia untuk beramal sedekah. Kalau urusan sedekah dia juaranya. Setiap proposal diajukan cair. Pokoknya susah dicairkan pesaingnya. Tapi walaupun tahu besar, tapi lagi-lagi ada orang yang sedekahnya juara, tetapi kalau ibadah puasanya dia berat. Ada seperti itu. Ada juga yang wa'af fi halal jihad. Ada lagi orang yang dimudahkan dalam hal jihad. Pokoknya kalau urusan jihad dia ke depan. Seperti kalau di kalangan sahabat misalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini memang orang yang ditakdirkan oleh Allah Taala amal unggulannya jihad. Waktu dia masih kafir, hidupnya juga habis di medan perang. Setelah masuk Islam juga hidupnya habis di medan perang. Ada orang yang seperti itu. Yang amalan unggulannya itu jihad. Pokoknya urusan jihad dia di depan. Nah, itu gambaran potensi masing-masing orang. Nah, kemudian Imam Malik masuk pada inti yang disampaikan oleh Abdul Al-Mari tadi. Jadi inti dalam rangka menanggapi nasihat Abdul Al-Mari tadi. Kata Imam Malik, "Fanashrul ilmi min afdali a'malil bir." Dan menyebarkan ilmu itu termasuk salah satu amalan kebaikan yang paling utama. Wa qad raditu bima futiha li, dan aku telah ridho dengan apa yang Allah mudahkan bagiku. Jadi tadi Imam Malik dinasihati oleh Abdul Al-Mari agar mengurangi jadwal ngajarnya dan menambah jadwal atau waktu ibadahnya. Lalu maka dalam surat ini Imam Malik mengatakan, "Fanashul ilmi min afdali a'malil bir." Menyebarkan ilmu itu salah satu dari amalan kebaikan yang paling utama. Wa qad raditu bima futiha li, dan aku telah ridho dengan apa yang Allah mudahkan bagiku. Jadi kira-kira bahasa lainnya, Allah telah takdirkan aku jadi orang alim. Nah, inilah amalan sebagai orang alim itu mengajar, kira-kira seperti itu. Kemudian dia mengatakan, wa ma adullu ma ana fihi bi ma anta fihi, dan aku kira apa yang aku kerjakan ini tidak lebih rendah dari apa yang aku kerjakan. Aku banyak menghabiskan waktu untuk mengajar dan kamu banyak menghabiskan waktu untuk ibadah.
mungkin sholat banyak zikir, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak wirid. Aku banyak ngajar. Nah, kata Imam Malik, wa ma adunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Aku kira apa yang aku lakukan ini tidak lebih rendah dibandingkan apa yang kamu lakukan. Kemudian wa arju an yakuna kullan minna ala khairin wa bir. Dan aku berharap mudah-mudahan masing-masing kita berada dalam kebaikan dan kebajikan. Di akhir suratnya Malik mendoakan agar masing-masing kita selalu dalam kebaikan. Nah, dari penjelasan Malik ini kita mengetahui bahwasanya ternyata memang dalam diri masing-masing kita itu terkadang terpendam bakat amalan unggulan yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang amalan unggulannya itu sholat. Pokoknya kalau urusan sholat ringan, mau sholat tahajud, mau sholat duha, khawatir ringan. Tapi urusan puasa itu berat. Tapi ada orang sebaliknya, puasa itu amalan yang paling dia suka, enteng banget bagi dia. Apalagi bagi orang yang tidak suka makan, maka ibadah puasa itu bagi dia ringan. Ada seperti itu. Ada juga yang justru bakat amalannya adalah pada masalah sedekah. Pokoknya berkaitan dengan amal sosial, sedekah dia jualan. Ada yang seperti itu. Nah, masing-masing kita itu sendiri punya. Nanti di akhir kita akan membahas bagaimana cara kita mengetahui apa potensi amalan bulan saya. Nah, jadi ini alasan kedua kenapa kita perlu memilih amalan bulan, karena ternyata masing-masing kita itu punya bakat tersembunyi dari masing-masing ibadah. Ada yang bakatnya sholat, ada yang bakatnya puasa, ada yang bakatnya sedekah, jihad, amal sosial dan sebagainya. Tapi kita boleh memilih amalan bulan ini berkaitan dengan amalan sunnah saja. Kalau yang wajib itu sudah kita tidak punya pilihan, harus dilaksanakan sebagaimana Allah perintahkan. Kemudian ketiga, jemaah sekalian, kenapa kita perlu memiliki amalan bulan? Di antara alasannya ketiga adalah karena manusia nanti akan dipanggil masuk surga melalui pintu sesuai amalan bulan masing-masing. Di masing-masing kita itu nanti ketika masuk surga akan dipanggil masuk surganya itu melalui pintu yang berbeda-beda sesuai amalan bulannya. Hal ini diantara dapat kita ketahui dari hadis yang berasal dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun." Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia berkata, Rasul bersabda, surga itu memiliki 8 buah pintu. Jadi fil jannati thamaniyatu abwab, di surga itu terdapat 8 pintu. Fiha babun yusamma Rayyan, di dalam surga itu terdapat pintu Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang ahli puasa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis mulia ini disebutkan bahwa surga itu terdiri dari 8 pintu, atau pintu masuk surga itu ada 8. Nah, salah satu pintu surga ini dinamakan dengan Babu Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Di mana pintu Ar-Rayyan ini kata Rasulullah, la yadkhuluhu illa shaimun. Pintu Ar-Rayyan ini tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang ahli puasa. Masing-masing kita nanti dipanggil surga dari pintu sesuai dengan amalan bulan kita masing-masing. Nah, dalam hadis ini disebutkan pintu surga itu terdiri dari 8 pintu. Nah, pintu-pintu yang lain disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, di mana pintu-pintu surga ini itu rata-rata dinamakan dengan nama-nama ibadah. Sebagaimana disampaikan beliau dalam hadis Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Faman kana min ahli sholati du'iya min babi shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babi jihad, wa man kana min ahli siyami du'iya min babi rayyan, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqah." Barang siapa yang termasuk golongan ahli salat, ia akan dipanggil masuk surga dari pintu salat. Jadi orang yang ahli salat, pintunya nanti masuk surganya melalui pintu as-salat, babu salat. Barang siapa yang termasuk golongan ahli jihad, akan dipanggil masuk surga dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk golongan ahli puasa, akan dipanggil masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Dan barang siapa
yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Jadi kalau kita ahli sholat, pintunya adalah babu sholat. Kalau kita ahli sedekah, pintunya babu saudara. Yang ahli puasa, pintunya dari babu raya. Yang ahli jihad dari babu jihad. Jadi dalam hadis ini sudah 4 nama pintu surga, yaitu babu sholat, babu jihad, babu raya, dan babu saudara. Nah, ketika mendengar hadis ini, jadi ketika Rasul menjelaskan hadis ini, itu ada pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma 'alama du'iya min tilka al-abwab min daruratin. Fa hal du'ahadun min tilka al-abwab kulliha?" Qala na'am, wa arju an takuna minhum. Ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayah dan ibuku sebagai penebus Anda wahai Rasulullah, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut?" Jadi kira-kira Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau bagi kita mah dipanggil dari pintu surga manapun mau kaget saja lah. Dipanggil dari pintu surga ya ayo, dipanggil dari pintu sholat ya ayo, dipanggil dari pintu puasa juga ayo, dari pintu sedekah ayo, pintu jihad juga ayo, kalau mau layak dari pintu jihad." Jadi kalau kata Abu Bakar, kita mah gak pilih-pilih Rasulullah. Tapi ada enggak? Saja Abu Bakar bertanya. Namun adakah orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut ya Rasulullah? Jadi kita mah gak pilih-pilih pintu surga ya Rasulullah. Tapi ada enggak orang yang dipanggil masuk surga dari semua pintu? Apa jawaban Rasul? Kata beliau SAW, iya ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap kamu termasuk orang yang nanti dipanggil masuk surga dari semua pintu yang delapan. Jadi umumnya orang itu dipanggil masuk surga dari satu pintu. Umumnya orang dipanggil masuk surga dari satu pintu. Karena amalan jumlahnya tidak banyak, maka dipanggil umumnya dari satu pintu. Tapi ternyata ada orang yang dipanggil masuk surga itu dari semua pintu yang delapan. Jadi masing-masing pintu memanggil nama dia. Ternyata ada. Dan salah satu yang didoakan oleh Rasulullah SAW dipanggil masuk surga dari semua pintu yang delapan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan memang sangat wajar beliau itu dipanggil dari semua pintu yang delapan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, baik. Terkait nama-nama pintu tadi, dalam hadis tadi baru disebutkan 4 nama pintu. Nah, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, dalam hadis disebutkan ada 4 pintu surga. Nah, di awal bab dia tadi, di awal bab sudah diterangkan bahwa pintu surga itu ada 8. Rukun Islam yang terakhir saat haji. Nah, tentu ada pintu khusus untuk orang yang berhaji, itulah pintu kelima. Jadi kata Ibnu Hajar, dalam hadis pertama tadi disebutkan bahwa pintu surga itu ada 8. Tapi dalam hadis kedua tadi baru disebutkan 4 nama pintu surga. 4 nama pintu surga, yaitu pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad. Nah, dari rukun Islam yang ada, itu yang belum disebutkan nama pintunya adalah pintu haji. Nah, kata Ibnu Hajar Asqalani, tentu ada pintu khusus untuk orang yang berhaji. Itulah pintu yang kelima. Nah, kemudian ada pun 3 pintu yang lainnya adalah pintu al-qalbi minal ghaidh wal 'afina 'anil nas yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Rabi' bin Ubadah dari Asy'as dari Hasan al-Basri secara mursal, sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga. Tidaklah yang masuk ke melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Jadi pintu yang keenam itu adalah pintu al-qalbi minal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Pintu ini diperuntukkan untuk orang-orang yang biasa menahan emosi, yang tidak gampang marahan. Jadi pintu al-qalbi minal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi tidak emosional dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ada juga pintu al-aiman, yaitu pintu ke-7, yaitu pintu untuk orang yang memiliki rasa tawakal yang baik pada Allah SWT.
Ini pintu al-aiman. Kemudian yang pintu ke-8 adalah pintu dzikir sebagaimana disyaratkan dalam riwayat Tirmidzi dan bisa juga dalam pintu ilmu. Jadi yang pasti nama-nama pintu surga itu yang disebutkan secara sahih itu ada 4 tadi, pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, dan pintu ar-rayyan untuk orang yang ahli puasa. Nah, nama-nama pintu yang lain itu hadisnya tidak terlalu kuat, sebagian adalah ijtihad para ulama. Nah, kalau mau dilengkapi 4 pintu yang lainnya adalah tadi ada pintu haji untuk orang yang ahli haji. Ada pintu al-kadhi minal ghaidha wal 'afinin nas untuk orang-orang yang terbiasa menahan amarah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ada pintu al-aiman untuk orang-orang yang memiliki tingkat tawakal yang sangat baik sekali. Dan yang ke-8 adalah pintu dzikir atau pintu ilmu. Ini sebagaimana keterangan Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Pintu al-kadhi minal ghaidha wal 'afinin nas itu juga terdapat dalam hadis Nabi SAW, tapi hadisnya mursal, hadisnya tidak terlalu kuat, tapi itu dikutip oleh Imam Ibnu Hajar tadi. Jadi yang hadisnya jelas sahihnya itu adalah 4 pintu yang kita bahas pertama tadi. Nah, selain orang-orang itu umumnya masuk pintu surga melalui pintu-pintu khusus sesuai dengan amal keunggulannya, lalu juga ada orang yang diberikan hak sangat istimewa, dipanggil oleh semua pintu surga yang 8. Ada juga orang yang diberikan kebebasan memilih. Jadi kalau umumnya orang masuk surganya itu melalui pintu khusus. Ada yang pintu salat, pintu haji, pintu sedekah dan sebagainya. Tapi ada orang yang semua pintu manggil dia, pintu surga yang 8 manggil dia, seperti Abu Bakar yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi ada juga yang diberikan kebebasan memilih, hanya 1 pintu, tapi dia boleh pilih. Nah, hal ini diantaranya dijelaskan Nabi SAW terkait dengan seorang wanita yang memiliki kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Rawahu Ahmad wa hasanahu Asy-Sya'labani. Kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita menjaga salat 5 waktu, jika seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan atau kehormatannya dan mentaati suaminya, niscaya kelak akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu kehendaki. Jadi kalau seorang wanita memiliki kriteria ini, pertama menjaga sesuai waktunya, kemudian senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya, itu diantara janji yang disampaikan Nabi adalah dia nanti di akhirat diperintahkan atau diberikan kebebasan masuk surga dari pintu manapun. Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Ini hadis tentang kebebasan memilih pintu surga bagi wanita yang memiliki 4 kriteria yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, kalau kita ringkas jemaah sekalian, maka 8 pintu surga yang disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan pintu salat atau babu salat. Yang kedua babu sedekah, pintu sedekah. Yang ketiga babu rayyan atau pintu ar-rayyan untuk orang yang ahli puasa. Yang keempat adalah babul haji, pintu untuk orang ahli haji. Yang kelima babu al-jihad, pintu jihad itu untuk orang ahli jihad. Yang keenam ada pintu al-kadhi minal ghaidha wal 'afinin nas, pintu untuk orang yang selalu menahan marah dan terbiasa maafkan kesalahan orang lain. Yang ketujuh adalah babul aiman, pintu al-aiman, itu untuk orang yang tawakalnya sempurna. Dan kedelapan adalah babul ilmi atau babul dzikr, pintu ilmu atau pintu dzikir. Ini 8 pintu surga. Selanjutnya jemaah sekalian, setelah kita mengetahui 3 alasan kenapa kita perlu memiliki amalan unggulan,
Yang pertama karena jumlah ibadah itu sangat banyak sekali, sedangkan kemampuan kita terbatas. Yang kedua bahwa masing-masing kita ternyata memang memiliki potensi amalan unggulan yang berbeda-beda. Yang ketiga karena kita nanti dipanggil masuk surga juga melalui pintu sesuai dengan amalan unggulan kita masing-masing. Nah itu kira-kira 3 alasan kenapa kita perlu memiliki amalan unggulan. Nah selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan amalan unggulan kita? Dari mana kita tahu bahwasanya amalan unggulan saya adalah sholat? Dari mana kita tahu bahwasanya amalan unggulan saya adalah puasa? Dari mana kita mengetahui bahwasanya amalan unggulan saya adalah sedekah dan sebagainya? Setidaknya ada 5 langkah untuk menentukan amalan unggulan kita. Yang pertama adalah dengan kita memilih amalan yang paling Allah mudahkan untuk diri kita. Jadi kita pilih amalan yang paling Allah mudahkan untuk diri kita. Jadi, kalau kita ingin memilih amalan unggulan dalam diri kita yang nanti akan kita bawa kepada Allah SWT, kita memilih amalan unggulan apa? Apakah memilih amalan unggulan sholat? Apakah memilih amalan unggulan puasa, jihad, zikir dan sebagainya? Maka cara pertama atau langkah pertama adalah pilih amalan yang paling Allah mudahkan untuk diri kita. Karena masing-masing kita itu tingkat rasa beratnya dalam beribadah itu berbeda-beda. Seperti tadi kita bahas di awal. Ada orang yang kalau diajak puasa berat, tapi sedekah ringan. Ada orang yang kalau diajak sedekah berat, tapi kalau sholatnya ringan. Nah, kita awali dulu dengan memilih amalan yang paling Allah mudahkan untuk diri kita. Pilih dari situ dulu. Nah, cara mendeteksinya bagaimana? Cara mengetahuinya adalah ketika kita lagi kondisi malas, kita lagi down, kita lagi futur. Di antara sekian banyak pilihan ibadah itu, pada saat kita lagi malas, itu amalan apa yang paling kita merasakan masih ringan untuk melaksanakan. Jadi parameternya, patokannya adalah ketika kita pas lagi sedang malas-malasnya, lagi futur, lagi gak semangat. Nah, pada saat kita lagi gak semangat itu, ibadah apa yang masih ringan kita lakukan? Nah itu tanda-tandanya bahwasanya itulah bakat amalan unggulan kita yang Allah mudahkan untuk kita. Jadi kayak pas lagi malas banget ya. Pas lagi malas banget, nah kira-kira ibadah apa yang paling kita mudah untuk mulai melaksanakannya. Itu menunjukkan bahwasanya itulah bakat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, istiqomahkan amalan tersebut sampai akhir hayat. Jadi kita istiqomahkan amalan kita tersebut sampai akhir hayat. Nah istiqomah jemaah sekalian, itu kira-kira rumusnya itu seperti naik sepeda ontel atau goes. Rumus istiqomah itu seperti kita goes pakai sepeda ontel. Awal kita mulai satu amalan yang ingin kita istiqomahkan itu berat, seperti beratnya ketika kita mulai goes. Pada saat kita mau mulai goes, itu ketika baru mulai menggujut awal-awal itu kan berat sekali, butuh tenaga besar, Tapi kalau sepedanya sudah jalan gitu, maka relatif ringan. Tapi begitu kita rem berhenti, lalu kita misalkan ngopi-ngopi, mampir warung, setelah itu lanjut lagi, maka kita akan mengalami berat lagi untuk melanjutkan perjalanan tadi. Setelah jalan, ringan lagi. Tapi kalau kemudian kita berhenti lagi, kita rem, lalu foto-foto selfie misalkan, maka kita ketika akan mulai lagi akan berat. Sehingga rahasia istiqomah itu, dia hanya beratnya di awal, tapi kalau dia sudah jalan, maka akan menjadi ringan. Tapi sekali apa yang sudah kita rutinkan itu kita hentikan, kita berhenti, maka untuk mulai lagi pasti berat. Makanya supaya kita tidak berat saat kita sudah memiliki satu rutinitas sudah tertentu, usahakan jangan berhenti. Karena ketika kita berhenti, apa yang tadi sudah kita rutinkan mulai lebih berat. Orang yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah misalnya, itu ringan. Beratnya hanya ketika mengawali. Tapi ketika amal sunnah itu yang sudah menjadi rutinitas dia
Suatu ketika dia malas lalu berhenti, sebulan 2 bulan dia berhenti, mulai lagi berat. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengistiqomahkan satu amalan itu ternyata lebih ringan itu dilakukan dibandingkan orang yang melakukan sesuatu kadang-kadang. Orang melakukan sesuatu secara istiqomah, secara rutin itu lebih ringan dibandingkan orang yang melakukan sesuatu secara kadang-kadang. Karena setiap kali orang akan melakukan sesuatu, kalau dia masih kadang-kadang, itu syaitan akan memanfaatkan celah kadang-kadang itu untuk mengganggu atau menggagalkan atau menunda rencana amal dia. Sebagai contoh misalkan begini, bagi bapak-bapak yang sudah terbiasa setiap adzan itu segera bergegas ke masjid, maka itu lebih ringan dibandingkan kalau yang ke masjidnya untuk jamaah itu kadang-kadang jamaah, kadang-kadang enggak, kadang-kadang jamaah, kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena kalau yang melakukannya masih kadang-kadang, setiap kali mendengar adzan, setiap adzan berkumandang, maka syaitan akan segera bereaksi. Syaitan akan segera bereaksi dan berusaha untuk membisiki kita untuk menunda atau tidak ke masjid dengan berbagai alasan yang logis. Entah ketika maghrib bisa katakan kamu kan baru pulang, capek, masih keringetan. Nanti ke masjid pada kembali, ntar aja isya. Begitu isya, ada adzan isya, karena habis makan agak ngantuk ya, dan ntar aja sholatnya tidur dulu. Akhirnya nggak jadi ke masjid. Ketika subuh, mulai subuh godaannya lebih berat lagi kan kalau subuh. Apalagi kata Nabi SAW, ketika orang itu mau tidur, itu setan akan mengikat di tengkuk masing-masing kita itu dengan 3 ikatan. Yaqidu syaitani ala qafiyati ahadikum idza nama salatha uqadir. Ketika seorang itu akan tidur, itu di tengkuknya itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Lalu di masing-masing ikatan itu dibacakan satu bacaan oleh setan. Alaika lailun tawil farqud. Kamu memiliki malam yang panjang, tidur terus. Itu barangkali yang menjadikan setiap kali kita terjaga dari tidur kita, itu kita yang terpikir adalah masih lama masih lama paginya. Itu karena ada semacam mantra ya, ada semacam bacaan atau mantra yang dihembuskan oleh setan. Alaika lailun tawil farqud. Kamu memiliki malam yang masih panjang, tidurlah. Sehingga orang yang sudah meniatkan katakanlah dia mau tahajud katakanlah jam 3. Begitu dibangunkan jam 3 oleh Allah Ta'ala, karena dia sudah ikhtiar. Sebelum tidur dia sudah berdoa, ya Allah tolong bangunkan hamba nanti jam 3 supaya bisa tahajud. Ikhtiar pertama. Ikhtiar kedua, dia pasang alarm berlapis-lapis. Dari pasang alarmnya dari jam 2 itu dipasang, jam 2.15, jam 2.30, jam 2.45, jam 3.00, jam 3.15. Pas jam 3.00 Allah bangunkan. Biasanya kalau kita berdoa Allah bangunkan. Tapi spontanitas begitu kita terjaga jam 3 itu muncul pikiran, baru jam 3 ya, subuhnya masih 4:30 lagi, kelamaan. Akhirnya tambah setengah jam lagi Niatnya nambah setengah jam lagi. Tapi kalau sudah seperti itu biasanya bablas. Nah, pikiran yang spontanitas langsung muncul masih baru jam 3 ya, subuhnya masih lama ya. Pikiran spontanitas seperti itu besar kemungkinan pengaruh dari bisikan setan tadi atau hembusan setan tadi ketika kita mau tidur, yang dihembuskan di ikatan tengkuk kita, alaika lailun tawil. Kamu memiliki malam yang panjang. Dan itu sering. Karena setiap kita tidur itu setannya kan nongkrongin. Karena Imam As-Sabasi pernah ditanya, wahai Imam, ayat nama iblis. Wahai Imam, iblis itu sebenarnya tidur apa enggak? Iblis itu sebenarnya tidur apa tidak? Lalu kata Imam As-Sabasi, launa wa syaitan lawajadana roh. Kalau seandainya syaitan itu tidur, lawajadana roh, tentu kita akan menemukan waktu untuk terbebas atau rehat dari godaan syaitan. Jadi syaitan itu tidak pernah tidur. Dia selalu berjaga. Kapanpun kita terjaga, dia langsung bereaksi.
Dan itu terbukti banget kita rasakan ketika kita bangun itu langsung muncul bisikan. Nah seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu secara kadang-kadang itu memang lebih berat karena setiap kali kita akan melakukan akan dibisiki oleh setan. Dan dia tidak pernah berhenti. Sampai kita tidur pun juga dibisiki. Jadi maghrib mau sholat dibisiki, entar aja lah baru pulang capek, keringetan. Isya ngantuk alasannya, subuh ya tadi kesiangan, duhur waktu jam istirahat kerja cuma sejam, buru-buru akhirnya nggak jamaah, asar tanggung dah mau pulang, akhirnya lebih sering tidak sholat. Itu kalau kita masih melakukan sholat waktunya secara berjamaah kadang-kadang, itu akan muncul bisikan seperti itu. Dan akan ada tarik menarik antara suara iman dan bisikan setan. Mana yang menang itu menentukan. Kalau ketika tarik menarik antara suara iman dengan bisikan setan itu yang menang suara iman, kita akan ke masjid. Tapi kalau yang menang adalah bisikan setan, kita akan sholat di rumah atau di ruang kerja. Kalau yang menang terus-terusan suara iman, maka bisikan setan akan menyingkir. Sehingga ketika itu setiap kali kita adzan, kita tidak akan dibisiki lagi seperti itu. Karena setan sudah tahu bahwa kita tidak mempan dibisiki dari sisi untuk tidak ke masjid. Tapi kalau yang terus-terusan yang menang adalah bisikan setan, suara iman yang akan melemah. Saat itu ketika yang menang selalu bisikan setan dan suara iman telah melemah, maka ketika seseorang itu mendengar suara adzan udah nggak ngefek. Ketika dia mendengar suara adzan itu sudah seperti mendengar suara orang yang jualan kue putu keliling. Udah nggak ngefek sama sekali. Meskipun mungkin banyak satu masjid, depan masjid atau hanya tinggal beberapa langkah. Itu karena selama ini yang menang terus-terusan adalah bisikan syaitan. Nah itu. Jadi kalau yang sudah istiqomah itu malah ringan. Karena setan sudah tidak akan lagi menggoda dari sisi berangkat atau tidak berangkat. Yang rentan godaan itu kalau yang berangkatnya kadang-kadang. Dan ini berlaku dalam semua hal. Termasuk dalam kegiatan-kegiatan mubah kita, olahraga misalkan. Orang kalau olahraganya rutin, pokoknya setiap hari Ahad olahraga, setiap hari Ahad olahraga. Dan itu sudah berjalan lumayan lama, katakan setahun 2 tahun, udah nggak ada godaan. Tapi kalau olahraganya kadang-kadang, malah banyak godaannya. Gerimis sedikit, olahraga nggak ya? Ngantuk sedikit, olahraga nggak ya? Banyak sekali godaannya. Termasuk ibu-ibu. Kalau misalkan aktivitasnya sudah rutin, misalkan habis subuh berendam cucian, misalkan masak gitu, maka tidak banyak godaan. Tapi kalau nyucinya kayak anak kos-kosan, kadang seminggu sekali nyucinya, kadang seminggu 2 kali, kadang ditumpuk 2 minggu, malah berat setiap kali akan nyuci. Karena kadang-kadang ya sesuatu yang kita lakukan tidak rutin itu memang mengundang celah godaan syaitan. Maka setelah kita menemukan satu amalan yang kita anggap ini sebagai amalan bakat kita atau amalan kita istiqomahkan. Yang merasa amalan unggulannya adalah sholat, maka kita pilih beberapa sholat sunnah tertentu, lalu kita jaga keistiqomahannya. Katakanlah sholat tahajud, udah kita jaga terus sampai akhir hayat. Kenapa sampai akhir hayat? Ya, karena patokan istiqomah itu sampai akhir hayat. Orang tidak bisa dikatakan istiqomah kalau hanya rutin sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, 3-4 tahun, 5 tahun belum. Kita baru dikatakan istiqomah kalau kita bisa mempertahankan amal itu sampai ajal tiba. Kalau tidak bisa mempertahankan amal itu sampai ajal tiba, kita disebut orang mantan. Dulu saya juga rajin puasa sunnah. Dulu saya juga rajin ke masjid. Dulu saya juga rutin khatam Quran sebulan sekali, tapi dulu. Selama kita tidak bisa mempertahankan amalan soleh itu sampai ajal, maka judulnya kita mantan. Mantan orang yang dulu suka ke masjid. Mantan orang yang dulu sering puasa sunnah. Mantan orang yang dulu khatam Quran sebulan sekali. Dulu. Tapi kalau kita bisa mempertahankan amal itu sampai akhir hayat, maka disitulah kita baru bisa disebut sebagai orang yang istiqomah insyaallah. Jadi patokannya memang adalah sampai akhir hayat. Tidak bisa ukuran setahun 2 tahun. Dan orang yang istiqomah sampai akhir hayat jemaah sekalian, ketika orang itu iman dari istiqomah dengan amalnya sampai akhir hayat itu luar biasa.
Di antaranya disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kita alhamdulillah adalah orang-orang yang telah berikrar rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dan ini merupakan nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kita berikrar Tuhan kita adalah Allah. Betapa hina dan rendahnya kita kalau kita hari ini belum berikrar bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, alhamdulillah kita semuanya telah mendapatkan hidayah dari Allah Taala sehingga kita termasuk orang-orang yang telah mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kita, Tuhan kami adalah Allah SWT. Orang yang telah berikrar Tuhannya adalah Allah SWT, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ketika dia akan meninggal dunia, para malaikat akan turun kepada orang yang beriman dari istiqomah sampai akhir hayatnya. Dalam rangka apa para malaikat-malaikat ini turun kepada orang-orang mukmin yang istiqomah? Dalam rangka menyampaikan pesan dari Allah SWT 3 hal. Yang pertama adalah Allah takhafu, jangan kalian takut. Jadi orang yang akan meninggal dunia, kalau dia adalah orang mukmin yang istiqomah, itu ketika akan meninggal dunia, para malaikat akan turun. Sebelum turunnya malaikat maut, terlebih dahulu para malaikat utusan Allah Taala, malaikat rahmat ini turun kepada orang-orang mukmin yang istiqomah ini. Dalam rangka apa? Menyampaikan pesan Allah 3 hal. Pertama, Allah takhafu, jangan kalian takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap kehidupan alam kubur, takut terhadap kehidupan akhirat, takut terhadap munkar nakir dan sebagainya. Allah takhafu. Itu yang pertama. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Bersedih terhadap apa? Bersedih terhadap keluarga yang ditinggalkan. Jadi, jangan takut terhadap kehidupan alam kubur, juga kehidupan akhirat, para malaikat-malaikat Allah Taala. Itu yang pertama. Dan wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Bersedih terhadap apa? Terhadap keluarga yang ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikanlah kabar gembira wahai para malaikat-malaikatku kepada orang-orang itu dengan surga yang telah dijadikan kepada mereka. Jadi sampaikan 3 hal. Yang pertama, dikuatkan mentalnya supaya tidak takut menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Yang kedua, dikuatkan mentalnya supaya tidak terlalu bersedih dengan keluarga yang akan ditinggalkan. Dan yang ketiga, disampaikan kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan. 3 hal itu fadilah atau keutamaan orang yang beriman dan istiqomah sampai ajalnya. Jadi sebelum dicabut nyawanya, itu datang malaikat-malaikat yang Allah utus ke muka bumi, yang Allah utus kepadanya untuk memberikan penguatan mental dia. Sehingga orang-orang yang meninggal dunia itu memang sudah sebelum masuk alam kubur sekalipun atau sebelum dibangkitkan pada hari kebangkitan, itu masing-masing orang itu sudah tahu nasibnya. Dan sebuah hadis disebutkan, ketika seorang jenazah itu baru dipikul di atas keranda, idza wudi'a janazatu wa ihtamala an-nasu ar-rijal ala anaqihim in kana kafiran faqala ya wailaha aina tadhhabuna biha. Ketika seorang jenazah itu sudah dipikul oleh sekelompok laki-laki di atas pundak-pundak mereka, kalau dia seorang yang kafir, maka dia akan berteriak histeris, ya wailah, duhai celaka, mau kalian bawa kemana jenazah ini? Jadi dia ngomong tentang diri sendiri, kalian bawa kemana nih saya ini? Itu dia teriak. Tapi kalau dia adalah orang yang soleh, maka dia akan mengatakan, qaddimu, segerakan aku. Jadi, kenapa dia yang mukmin itu ingin disegerakan? Karena dia sudah tahu bahwasanya dia akan mendapatkan balasan seperti yang tadi disampaikan oleh para malaikat, surga dan segala kenikmatannya. Yang kafir sudah tahu kemana nasibnya, maka dia ketakutan ketika akan dikuburkan. Itu belum sampai di liang lahat.
Jadi ini keistiqomahan itu penting sekali dan memang ini sesuatu yang berat sekali. Nah, jadi keistiqomahan ini patokannya adalah sampai akhirnya. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW, man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillahi kutiba lahu biha dakhala jannah. Wa man shoma yawma ibtigha wajhillahi kutiba lahu biha dakhala jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin kutiba lahu biha dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mencari ridho atau wajah Allah SWT, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari ridho Allah SWT atau wajah Allah Ta'ala, kemudian amalnya diakhir dengannya, maka ia juga akan masuk surga. Barang siapa bersedekah, kemudian itu menjadi amal terakhirnya, maka ia juga akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya istiqomah itu memang harus batasnya sampai ajal kita. Tidak bisa orang itu istiqomah hanya ukuran sebulan 2 bulan atau setahun depan. Apalagi cuma sehari 2 hari, tidak akan bisa dikatakan sebagai orang yang istiqomah. Nah ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yang sekalian, setelah kita mengetahui mana amalan unggulan saya, yang kedua kita telah menjaga istiqomahnya, yang ketiga yang penting banget adalah menjaga kerahasiaan dan keikhlasan kita. Penting banget, karena amalan kita ini hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita melaksanakannya pertama sesuai dengan tuntunan Rasul, dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling berat. Kalau untuk sesuai dengan sunnah Rasul itu kita bisa pelajari dan kita relatif bisa menilai apakah amalan kita ini sesuai sunnah Rasul atau tidak. Tapi kalau soal keikhlasan ini rumit sekali. Soal keikhlasan ini rumit sekali. Terkadang kita merasa sudah ikhlas, tapi ternyata belum. Kita beramal tapi karena tidak enak, misalnya enggak enak nih. Nah itu kan berarti kan belum murni ikhlasnya. Dan ini kita perlu terus latih. Ikhlas ini kita perlu terus latih. Kita pelajari ilmu ikhlas, kemudian kita terus latihan ikhlas, lalu kita cari teladan orang-orang untuk kita contoh keikhlasannya. Nah, ketika kita sudah punya amalan yang kita anggap sebagai amalan kita, maka kita rutinkan, lalu kita jaga kerahasiaan dan keikhlasannya. Kalau amalan-amalan yang bersifat pribadi yang berasal Ta'ala itu relatif mudah mengikhlaskannya. Amalan sholat misalnya itu relatif mudah mengikhlaskannya. Zikir, baca Quran, puasa itu relatif mudah mengikhlaskannya. Tapi yang berat itu ketika amal itu adalah amalan yang bersifat sosial, sedekah misalnya, itu berat untuk menjaga keikhlasannya karena berkaitan dengan orang. Beda dengan kalau amalan itu bersifat pribadi hanya urusan Allah SWT, itu relatif mudah untuk mengikhlaskannya. Maka dalam satu hadis sahih Rasul ketika memuji puasa, beliau mengatakan, hadis sahih ini hadis qudsi. Rasul bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizu bihi. Jadi kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, semua amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Nah kata para ulama, apa yang dimaksud bahwa semua amalan anak Adam ada bagi dia kecuali puasa? Maksudnya adalah bahwa semua amalan soleh selain puasa itu masing-masing pelakunya itu berpotensi untuk terjangkit, untuk mendapatkan keuntungan duniawi berupa pujian dari masyarakat. Orang sholat misalnya, orang ketika rajin sholat itu kan bisa mendapatkan nama baik dari masyarakat. Dia sholatnya rajin banget, dia khusyuk. Ada kemungkinan mendapatkan pujian seperti itu. Apalagi kalau itu sedekah. Orang rajin sedekah, orang ringan tangan, itu pasti disukai masyarakat. Ada keuntungan dunia yang didapatkan, khususnya berupa pujian. Orang haji dan umroh, status sosialnya naik, dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, status sosialnya naik. Nah, ibadah yang oleh orang tidak mungkin mendapatkan penilaian orang lain, dianggap soleh, dianggap baik dan seterusnya, itu puasa.
kullu amal ibni Adam lah, semua amal anak Adam adalah bagi dia illa siyam atau illa shaum, kecuali puasa. Puasa ini asal orang itu nggak cerita, orang nggak ada yang tahu kan? Karena puasa itu satu-satu ibadah yang tidak ada wujudnya, nggak kelihatan. Kalau semua ibadah yang lain kelihatan, sholat kelihatan lagi pada sholat, baca Quran kelihatan lagi baca Quran. Ada di majelis itu kelihatan lagi, ada di majelis itu kelihatan semua. Sedekah kelihatan, umrah haji kelihatan lah. Apalagi kalau umrah dan haji suka ada walimatul safar, diumumin dan seterusnya. Kelihatan banget. Ibadah yang tidak kelihatan wujudnya cuma puasa. Acara bubur misalkan. Kalau Ramadan seperti ini kan banyak sekali orang mengadakan bubur. Bubur kantor, bubur komunitas dan macam-macam. Katakanlah ada acara bubur yang hadir 30 orang. Apakah yang 30 orang itu puasa semua? Belum tentu. Mungkin ada yang tidak puasa, tapi kan tidak ada yang tahu kan. Tapi kalau sholat 30 orang sholat berjamaah, ya kelihatan semua sholat. Yang nggak sholat kelihatan. 30 orang baca Quran, ya kelihatan semua. 30 orang hadir majelis ilmu, ya kelihatan semua kan. Tapi kalau 30 orang acara bubur, buka puasa bersama, nggak kelihatan mana yang puasa, mana yang tidak puasa. Itu makanya puasa itu satu-satu ibadah yang orang itu harusnya tidak bisa riak. Kecuali dia cerita-cerita sendiri. Kalau dia tidak cerita, nggak bisa orang puasa itu riak, nggak bisa. Ya gitu ya. Nah, jadi amalan-amalan besar pribadi itu secara umum itu menjaga keikhlasan dan kerahasiaan lebih mudah. Tapi kalau ada amalan sosial itu berat. Nah, terkait dengan amalan sosial seperti sedekah ini, Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Baqarah 21, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum." Kata Allah Ta'ala, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Jadi kata Allah Ta'ala, orang yang sedekah, lalu sedekahnya ditampakkan, itu baik. Fa ni'mah. Ditampakkan itu bukan pamer ya. Yang dimaksud menampakkan sedekah itu bukan pamer sedekah, bukan riya sedekah, tapi misalnya dalam rapat misalkan masjid mau renovasi masjid, lalu ada rapat pengurus dan jamaah, dilakukan lelang amal. Siapa yang mau nyumbang semen? Angkat tangan, ada yang angkat tangan. Saya batu, saya pasir. Itu namanya sedekah yang ditampakkan. Nah kata Allah Ta'ala, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi." Jika engkau tampakkan sedekahmu, maka fa ni'mahi, maka itu jempol. Nah kira-kira begitu. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun jika engkau sembunyikan dan langsung engkau berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Kalau kamu rahasiakan lalu kamu berikan langsung ke fakir miskin, maka itu lebih baik bagimu. Jadi kira-kira bahasa kitanya, kalau kita sedekahnya itu terlihat, itu jempol 1. Tapi kalau sedekahnya sembunyi, jempol 2. Yang tidak dapat jempol, yang tidak sedekah. Bedanya di situ. Jadi boleh sedekah diperlihatkan, boleh. Dalam artian bukan pamer ya, tetapi terlihat. Dapat ditansi, misalkan dapat tanda terima, bolehkah? Boleh. Tapi secara umum yang lebih baik adalah kita merahasiakan sedekah kita. Dan itu lebih mudah untuk menjaga keikhlasan. Lebih mudah untuk menjaga keikhlasan kita. Baik, itu yang ketiga. Dikit lagi. Kemudian yang keempat, setelah kita memiliki amalan bulan, kita jaga keistiqomahannya, ya. Kemudian kita menjaga kerahasiaan dan keikhlasannya. Yang keempat adalah perdalam ilmu tentang amalan tersebut. Supaya amalan kita semakin berkualitas. Kenapa? Karena al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'. Ilmu adalah imamnya amal dan amal adalah makmumnya ilmu. Jadi amal kita ini imamnya adalah ilmu kita. Artinya sah tidaknya amal kita itu bergantung kepada ilmu kita. Kalau kita beramal tapi tidak dilandasi ilmu, khawatirnya amal kita nggak sah atau nggak diterima Allah Ta'ala. Termasuk juga pengaruh ilmu kepada amal itu adalah seberapa
semangat kita dalam beramal itu juga tergantung pada ilmu kita. Nah, sebagai contoh, bagaimana pengaruh ilmu terhadap amal itu, sehingga kita perlu terus mempelajari ilmu tadi. Adalah misalkan kalau Ramadan seperti ini pada saat tarawih, itu kan terkadang ya di sebagian masjid atau musola saya suka mendapati ada jamaah-jamaah itu yang pulang sebelum witir. Ada yang pulang sebelum witir. Saya meyakini yang pulang sebelum witir, tarawih misalkan 8 rakaat lalu pulang, nggak ikut witir. Saya meyakini atau berhusnudzon lah ya, jamaah yang pulang sebelum witir itu karena di rumah nanti mau tahajud waktu sahur. Setelah tahajud kemudian baru witir. Dan itu boleh dan juga keren. Sudah tarawih tambah tahajud lagi, kan keren. Tapi kalau sebagian yang suka pulang sebelum witir itu ingat hadis Nabi SAW, hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau dia tahu hadis Nabi ini, mungkin dia akan berpikir ulang untuk pulang sebelum witir. Hadisnya adalah Rasul bersabda, "Man qama 'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang berdiri salat tarawih bersama imam hatta yansarifa hingga imamnya selesai, maka kutiba lahu qiyamul lailah. Dicatat bagi dia mendapatkan pahala seperti tarawih semalam subuh. Jadi orang yang tarawih berjamaah bersama imam sampai imamnya selesai witir itu mendapatkan pahala seperti tarawih semalam suntuk. Tarawih semalam suntuk itu terhitung dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Nah, orang kalau tahu hadis ini kan mikir, sayang kan kalau pulang sebelum witir, kehilangan keutamaan mendapatkan pahala tarawih semalam suntuk. Hadis ini jamaah sekalian Bapak Ibu, itu ada sabab urutnya. Jadi ceritanya lengkap hadisnya itu diceritakan Abu Dzar Al-Ghifari bahwa beliau Abu Dzar Al-Ghifari dan para sahabat itu pernah di suatu tahun ketika Rasul masih hidup pada saat bulan Ramadan itu Rasul SAW tidak mengimami tarawih para sahabat dari awal Ramadan sampai Ramadan tinggal 7 malam atau 7 hari. Nah, ketika Ramadan tinggal 7 hari atau 7 malam itu, barulah Rasul imami para sahabat. Nah, tarawih di malam Ramadan yang tinggal 7 hari itu, beliau imami para sahabat sampai sepertiga malam. Jadi kalau misalkan dihitung dari jam 7, isyanya jam 7, subuhnya katakan jam 4 biar gampang hitungnya, berarti malam itu ada 9 jam. Dari 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 9 jam. Nah, kata Abu Dzar Al-Ghifari, di tarawih bersama Rasul di malam yang tinggal 7 hari itu, Rasul imaminya sampai sepertiga malam. Berlalu sepertiga malam. Jadi kira-kira selesai jam 10. 8, 9, 10. Sepertiga kan? Kemudian kalau kata Abu Dzar Al-Ghifari lagi, kemudian Rasul tidak imamin kami di malam ketika tinggal 6 hari. Berarti malam setelahnya ya imamin lagi. Kemudian Rasulnya imamin kami lagi ketika Ramadan tinggal 5 hari. Ketika Ramadan tinggal 5 hari, Rasul imami para sahabat lagi. Dan tarawih di Ramadan yang tinggal 5 hari itu, kata Abu Dzar, Rasul imamin kami ila syatril lail, sampai separuh malam atau sampai pertengahan malam. Jadi kira-kira sampai jam 12-an. Tarawih kedua ya. Tadi tarawih pertama ketika Ramadan tinggal 7 hari. Nah, tarawih keduanya itu ketika Ramadan tinggal 5 hari, itu tarawihnya ila syatril lail, sampai separuh malam. Berarti kira-kira sampai jam 12-an atau jam 1. Jam 12 atau jam 1. Nah, selesai tarawih yang berakhir jam 12 atau jam 1 ini, sebagian sahabat bertanya ke Rasulullah SAW sekaligus meminta. Kata mereka, "Ya Rasulullah, laula faltana baqiyata hadhihi lailah." Wahai Rasul, bagaimana seandainya engkau mengimami kami sholat sunnah lagi, masih sholat tarawih lagi itu di sisa malam ini. Jadi tarawih udah selesai jam 12 atau jam 1, masih ada sahabat yang ingin nambah lagi.
Rasulullah gimana kalau terawih lagi kita di sisa malam ini, kan sahur masih lama nih, baru jam 1 atau jam 12, masih lama ya Rasul, gimana kalau kita terawih lagi? Kata sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika mendapatkan pertanyaan atau permintaan dari sahabat seperti ini, Rasulullah lalu mengatakan hadis tadi, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang berdiri sholat bersama imam, sholat tarawih tentu maksudnya, sampai imamnya selesai, dicatat bagi dia pahala tarawih semalam suntuk. Jadi sholat ketika itu Rasulullah ingin katakan, meskipun kalian tarawih cuma sampai jam 12-an atau sampai jam 1, tapi pahala kalian itu seperti pahala tarawih sampai menjelang subuh. Nah, itu tarawih di malam kedua ketika Ramadan tinggal 5 hari. Nah, kemudian kata Abu Dzar lagi, kemudian setelah itu Rasul nggak imamin kami lagi. Di malam berikutnya enggak. Sampai malam Ramadan tinggal 3 hari atau 3 malam. Di malam yang Ramadannya tinggal 3 hari, Rasul imami para sahabat lagi tarawih, dan tarawih di malam ketika Ramadan tinggal 3 hari itu, kata Abu Dzar, tarawih itu sampai menjelang subuh, sehingga mereka mengatakan hatta taqawwafna al-falah, sehingga kami pun takut waktu sahurnya keburu habis. Al-falah itu maksudnya waktu sahur. Jadi beda-beda durasi tarawihnya Nabi. Di tarawih pertama sampai jam 10-an, sepertiga malam. Di tarawih kedua sampai tengah malam. Di tarawih ketiga itu sampai menjelang subuh. Tapi intinya bahwa Rasul menyampaikan orang yang tarawih berjamaah bersama imam sampai imam selesai, itu pahalanya seperti tarawih semalam suntuk. Nah, orang yang tahu hadis seperti ini, kalau kemarin-kemarin biasa pulang sebelum witir, saya rasa dia akan berpikir pulang untuk mengubah kebiasaan itu, karena melewatkan satu keutamaan yang luar biasa. Nah, ini kira-kira penjelasan dari al-ilmu imamul amali wal amal tabi'. Ilmu itu adalah imamnya amal, dan amal adalah pengikut atau makmumnya ilmu. Maka tidak ada cara lain bagi kita untuk meningkatkan amal, meningkatkan iman, kecuali dialih dari ilmu. Dan memang tugas pokok Nabi diantaranya adalah ngajar, menyampaikan ilmu. Sebagaimana Allah sampaikan dalam banyak surat dan banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi, masyarakat yang tidak bisa baca tulis, yaitu masyarakat Mekah tempo dulu, diutus di tengah-tengah masyarakat Mekah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad. Apa tugas Rasul? Yatlu 'alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT. Jadi setiap kali Rasul dapat wahyu baru, langsung dibacakan kepada masyarakat. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah yaitu sunnah. Jadi salah satu tugas pokok Nabi adalah mengajar. Karenanya Rasul juga menyampaikan dalam hadis yang lain bahwa warisan para nabi itu ilmu. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinar wala dirhaman, innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya. Jadi langkah keempat kita setelah kita menemukan amalan unggulan kita perlu perdalam hal tersebut dengan terus belajar supaya amal kita semakin baik dan juga bisa semakin ikhlas. Terakhir jemaah sekalian, setelah kita menemukan beberapa unggulan, 1, 2 atau banyak, maka yang berikutnya yang kelima adalah kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan ibadah yang lain. Maksud begini. Jadi kita mencari atau memilih amal unggulan itu dimulai dari yang paling kita rasakan mudah. Misalkan kita merasa ibadah yang paling saya ringan melaksanakannya, paling enteng, khususnya ketika malas, itu adalah sholat sunnah. Maka itu kita tekuni. Kita jaga istiqomahnya, kita jaga keikhlasannya, terus kita belajar tentang ilmu sholat. Nah, setelah itu menjadi satu keunggulan ibadah kita di hadapan Allah SWT. Nah, kita tidak boleh meremehkan ibadah sunnah yang lain. Lalu kita mencoba untuk tambah ibadah sunnah yang lain, puasa misalnya. Yang kedua kita puasa. Kita biasakan puasa sunnah. Kita jaga istiqomahnya.
kita jaga keikhlasannya, kita terus belajar ilmu tentang puasa. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut cari peluang amalan unggulan yang lain. Apa? Sedekah, apalagi baca Quran. Begitu terus tahapannya, sehingga seiring dengan bertambahnya umur kita, itu kita mulai menambah jumlah item amalan unggulan. Jadi bukan berarti memilih amalan unggulan itu kita hanya mencukupkan pada satu amalan saja, tidak. Tapi maksudnya kita memulai dari satu yang paling Allah mudahkan. Dan dengan kita mengetahui apa amalan unggulan kita, itu di antara manfaatnya adalah ketika pas kita lagi down, lagi tidak semangat dalam ibadah, itu kita bisa lebih mudah mendongkrak semangat ibadah kita atau iman kita dengan memulai ibadah yang paling ringan. Kalau yang paling kita rasakan ringan itu dikit dulu. Ketika lagi malas ibadah, udah dikit dulu. Nah, setelah dikit baru merambah ke apa. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan seperti ini mudah-mudahan kita relatif bisa menjaga stabilitas iman kita, khususnya pasca Ramadan. Itu harapan kita. Karena kalau menjaga takwa di Ramadan itu relatif gampang. Yang berat itu menjaga takwa selepas Ramadan. Nah, itu diantaranya dapat kita fasilitasi dengan cara apa? Kita cari apa sih amalan unggulan saya. Sehingga ketika kita pas lagi down imannya, cara menaikkannya mulai dari amalan yang paling kita anggap ringan. Setelah itu baru merembet ke amalan lain. Nanti iman kita akan kembali stabil lagi, insya Allah. Baik, teman sekalian, misalnya saya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya masih ada waktu, saya kembali lagi kepada MC kita.